selamat pagi teman-teman remaja. Kita bertemu kembali dalam Bir at Home Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang. Hari ini Minggu 11 Oktober 2020 adalah hari Minggu biasa ke-28. Tema pertemuan kita pagi ini meneladan Bunda Maria Sang Pendoa. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur atas semua yang telah Tuhan berikan. Orang tua, adik, kakak, dan teman-teman yang kita cintai. Yuk kita awal kegiatan kita dengan memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, syukur dan terima kasih kami haturkan atas berkat-Mu yang kami terima hingga hari ini. Curahkanlah rahmat-Mu, bukalah hati dan telinga kami, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dalam kesempatan yang indah melalui Bir at Home hari ini.
ajar kami untuk setia dan senantiasa bertekun dalam doa, seperti teladan Bunda Maria dan para kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4, ayat 12 sampai dengan 14, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai dengan ayat 20. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, sekarang kita akan bersama-sama merefleksikan, melihat kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu banyak peristiwa yang sudah kita alami. Banyak hal yang kita alami dan kita rasakan. Apakah kamu pernah merasa sedih, kecewa, dan putus asa? Apa yang kamu lakukan pada saat mengalaminya? Sebaliknya, apakah kamu pernah merasakan gembira, bahagia, dan apa yang kamu lakukan pada saat mengalaminya? Coba teman-teman ingat-ingat kembali apa yang selama ini selalu kalian lakukan. Kalau mengalami kesedihan, menerima kebahagiaan, kegembiraan. Nah, kita parkir sebentar untuk melihat apa yang kita lakukan dalam setiap peristiwa, dalam segala hal yang kita terima. Hendaknya kita melakukan satu hal yang tidak boleh kita lupakan, adalah berhenti sejenak dari segala aktivitas untuk berdoa. Kita luangkan waktu kita ngobrol dengan Tuhan. Ungkapkan segala apa yang kita rasakan. Baik itu kesedihan, kegembiraan, kebahagiaan. Dari bacaan yang telah kita dengarkan tadi, dari surat Rasul Paulus, apa kira-kira yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita? Rasul Paulus mengajarkan bahwa segala perkara
dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Ketika kita sakit, sedih, takut, atau merasakan hal-hal yang tidak nyaman, maka berdoalah. Tuhan Yesus pasti menolong dan memberi kelegaan. Namun berdoa jangan hanya di saat susah, tapi setiap saat, baik duka maupun suka, kita harus berdoa. Pada saat kita susah, kita berdoa karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dia yang akan memberikan kelegaan pada kita. Pada saat kita menerima berkat, kita bergembira, menerima anugerah Tuhan, bahagia. Kita berdoa untuk mengucap syukur. Karena semua berkat berasal dari Tuhan, bukan karena kita sendiri. Teman-teman pasti telah mengenal Bunda Maria. Nah, sekarang kita mau mencoba meneladan hidup Bunda Maria. Bunda Maria adalah teladan kita dalam hal hidup rohani. Ia adalah seorang pendoa. Bunda Maria memuliakan Allah dengan kidung doanya yang sering disebut Magnificat. Teman-teman bisa lihat doa ini di Puji Syukur nomor 18. Kita juga bisa memohon bantuan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Dalam doa Salam Maria yang sering kita doakan, kita berseru padanya, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Ada satu kisah orang kudus yang memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Bunda Maria dan Yesus. Dia adalah Hermann Joseph. Hermann Joseph lahir di Koloknya pada tahun 1150. Semenjak kecil, dia memiliki cinta yang luar biasa kepada Bunda Maria dan Yesus. Dia dikenal sebagai anak periang, rajin dan ramah. Dia mempunyai kebiasaan untuk selalu menyempatkan dirinya untuk bercakap-cakap dengan Bunda Maria dan Yesus di gereja. Suatu kali, ketika dia berangkat ke sekolah, dia menyempatkan diri berdoa kepada Bunda Maria dan Yesus di dalam gereja. Kepada Bunda Maria dan Yesus, ia mempersembahkan sebutir apel yang diberikan ayahnya sebagai bekal ke sekolah. Ia mengulurkan apel itu kepada Yesus. Tetapi ia tidak cukup tinggi untuk bisa mencapai tangan Yesus. Ia mau memanjat patung itu, tetapi rasanya tidak sopan. Dengan sungguh ajaib, bahwa tiba-tiba Bunda Maria tersenyum, lalu membungkuk menerima pemberian Hermann. Hermann tertawa ceria. Sesudah berpamitan, ia keluar dari gereja karena takut terlambat. Ia menganggap Bunda Maria dan Yesus sebagai teman akrabnya. Setiap kali ia singgah di gereja untuk membisikkan isi hati dan menceritakan pengalamannya. Pernah ia datang tanpa sepatu,
padahal pagi itu udara sangat dingin. Bunda Maria menunjuk ke sebuah upin yang terlepas. Herman membalik upin itu dan mendapati sejumlah uang buat membeli sepatu. Setelah itu, setiap kali Herman memerlukan sesuatu, di tempat itulah selalu tersedia apa yang diperlukannya. Ketika berumur 12 tahun, tiba-tiba Bunda Maria minta agar ia masuk biara. Herman merasa heran. Bukankah saya masih terlalu kecil? Ternyata ia diterima sebagai postulan dan kemudian novis dalam Ordo Santo Norbertus di Stanford. Atas permintaan Bunda Maria, ia menambah namanya menjadi Herman Joseph. Sebagai seorang biarawan, Herman Joseph rajin membina dirinya dengan berbagai latihan rohani setiap pagi. Selain sibuk dengan pekerjaan rumah tangga biara, cintanya kepada Bunda Maria dan Yesus dan hormatnya akan sakramen Maha Kudus makin besar. Setiap pagi, ia merayakan Ekaristi dan selalu melelehkan linangan air matanya. Ketika ia mengalami kekacauan batin, Bunda Maria datang menghiburnya. Kepadanya, Bunda Maria selalu berkata, "Tidak ada yang lebih berkenan kepada Allah daripada melayani saudara-saudara karena cinta kepada Allah." Herman kemudian menjadi sakrista, koster. Pekerjaan ini sangat disukainya, karena dengan itu ia dapat leluasa mengunjungi sakramen Maha Kudus. Setelah ditahbiskan menjadi imam, ia sering mengalami ekstase pada waktu mempersembahkan kurban misa. Karena kesucian hidup dan kesederhanaannya, Herman sangat disukai oleh banyak orang, teristimewa rekan-rekannya sebiara. Ia juga dikenal sebagai seorang penyair, pengarang lagu, dan teknisi. Ia meninggal dunia pada tahun 1241 dalam usia 90 tahun. Ia meninggal ketika sedang merayakan upacara sengsara dan wafat Tuhan di sebuah biara suster. Nah, dari sini kita bisa mencoba belajar meneladan Herman Joseph, mengikuti sikap yang dibangun untuk selalu dekat dengan Bunda Maria dan juga Yesus putranya. Nah, dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengkhususkan bulan ini untuk bersama-sama kita menghormati Bunda Maria secara khusus. Kita buat doa rosario keluarga. Apakah ada teman-teman yang belum bisa berdoa rosario? Mungkin untuk itu teman-teman yang belum bisa, minta pada orang tua, pada kakak atau pada teman untuk mengajarkan bagaimana cara berdoa rosario. Kenapa kita lakukan di bulan ini? Karena
bulan Oktober kita peringati atau kita khususkan sebagai bulan Rosario. Doa Rosario ini awalnya diwartakan oleh Santo Dominikus, di mana beliau diajari secara langsung oleh Bunda Maria. Di dalam rangkaian doa Rosario ada 4 peristiwa, yakni peristiwa sedih, peristiwa gembira, peristiwa mulia, dan peristiwa cahaya. Dengan berdoa Rosario ini berarti kita berdoa bersama Bunda Maria. Nah, baik teman-teman, kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kesempatan dan bimbinganmu dalam kegiatan hari ini. Ajar kami untuk selalu setia dan bertekun dalam doa. Jangan biarkan kami jauh darimu, karena hanya Engkaulah yang dapat kami andalkan. Dampingi dan berkatilah kami hari lepas hari, agar kami selalu memuji Engkau lewat usaha dan karya kami. Bunda Maria yang terkasih, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali dalam Bir at Home mendatang.